Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan ternak entroknya semakin berkembang. Teman-teman, tujuan ternak entrok adalah keuntungan menjual hasil ternakan. Akan tetapi, kita sebagai peternak entrok pemula dihadapkan dengan bahan ransum pakan yang mahal. Bekatul misalnya, harga saat ini masih sama dengan bulan lalu, yaitu Rp6.000 per kilogram dan jarang kita jumpai. Selagi ada di penggilingan padi, jadi rebutan dengan tetangga. Itu kan repot. Belum lagi nasi aking. Saat ini di harga Rp5.000–5.500 per kilogramnya. Entrok saat ini umur 9 bulan sampai dengan umur 1 tahun di harga Rp80.000 untuk jantan. Dan betina harganya 50 sampai dengan Rp60.000. Ini merupakan hal yang wajar. Bila pakannya mahal, ternak entroknya akan murah. Itu masih pakan bahan ransum. Bagaimana dengan pakan pabrikan? Mengalami kenaikan harga kah? Atau mengalami penurunan harga? Jawabannya adalah tetap, teman-teman. Harganya tetap. Maksudnya tetap mahal. Pada fase ini perlu kita putar otak untuk memfikirkan kebutuhan pakan ternak entrok kita semua usia, baik yang anakan, remaja, maupun dewasa. Kalau kita mempunyai entrok anakan 0 sampai 1 minggu misalnya, kita beri pakan pabrikan pur ayam starter. Karena kalau diberi pakan dewasa tidak akan doyan. Pakan alternatif yang kita buat baik fermentasi maupun pakan alternatif yang masih segar seperti azola misalnya, hanya kita berikan ke entrok remaja dan entrok dewasa kita. Ini sangat merepotkan teman-teman, repot waktu dan repot biaya. Walaupun kita sudah mempunyai pakan alternatif, toh kita masih membeli pur ayam starter untuk pakan anakan ternak entrok kita. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk membangun pakan berintegrasi skala rumahan untuk menghasilkan pakan yang mampu mencukupi kebutuhan ternak entrok kita segala usia, baik anakan, remaja, maupun dewasa. Saya memilih maggot dalam melakukan terobosan ini. Maggot merupakan hewan yang antibodinya cukup tinggi, teman-teman. Artinya, tidak gampang mati dan mampu mengurai kotoran hewan khususnya entrok sebagai pakan dan tempat tinggal maggot tersebut. Belum lagi kalau ada unggas atau ternakan entrok kita yang mati, bisa dijadikan pakan maggot. Nanti kalau sudah besar-besar maggotnya, kita jadikan pakan entrok harian kita. Bagaimana kita memanen maggot untuk kebutuhan ternak entrok skala rumahan tanpa membongkar maggotnya? Caranya seperti ini teman-teman. Kita pancing maggot tersebut dengan menggunakan roti atau menggunakan pakan-pakan yang lain seperti buah-buahan ataupun nasi ataupun yang lain. Yang jelas pakan tersebut kita tempatkan di satu titik saja. Kita diamkan 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kita ambil maggotnya yang paling atas untuk menghindari kosgotnya ikut terambil. Seperti pada video ini teman-teman, bisa dilihat ketika rotinya diambil, maka di bawah roti tersebut sudah berkumpul ribuan atau ratusan maggot untuk memakan roti tersebut. Tapi rotinya jangan disebar atau pakannya jangan disebar. Nanti kalau disebar kita akan kesusahan untuk mengambilnya. Cukup tempatkan pada beberapa titik saja. Nanti setelah 10 menit maggot-maggot tersebut akan berkumpul di bawah roti tersebut. Nanti kita akan gampang untuk mengambilnya teman-teman.
Setelah roti itu terkumpul maggot-maggotnya untuk berebut pakan roti, nanti kita tidak akan repot lagi untuk membongkar, untuk mengambil maggotnya. Dengan cara dipancing seperti ini, tanpa sadar kita mendapatkan beberapa keuntungan, teman-teman. Keuntungan yang pertama adalah satu, maggot yang kita ambil adalah maggot yang fresh, sesuai usia ideal untuk dijadikan pakan maggot. Kenapa usia ideal? Karena maggot yang paling atas adalah maggot yang paling besar. Biasanya seperti itu. Kalau saya mengamati maggot seperti itu. Yang di bawah dasar itu adalah maggot yang kecil-kecil. Makanya tadi saya sarankan untuk mengambil maggot di permukaan saja. Di samping untuk menghindari kosgotnya supaya tidak ikut terambil, kita bisa meninggalkan maggot yang masih kecil-kecil supaya nanti bisa bertambah besar. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah ketika ada maggot yang prapupa. Prapupa itu maggot yang akan menjadi kepompong atau yang nantinya akan menjadi lalat. Maggot yang warnanya hitam dan bisa berjalan itu namanya prapupa, teman-teman. Nah, ketika ada di dalam biopon kita ada maggot tersebut yang prapupa, maka maggot tersebut tidak ikut terambil. Dengan kita membangun biopon struktur seperti ini, seperti yang ada di video ini, adalah diberikan permukaan yang miring, kita beri jalan untuk bermigrasi maggot tersebut. Jadi prapupa itu nanti akan jalan, bermigrasi atau berpindah tempat yang nanti akan jatuh ke parit yang kita buat. Di sana akan menjadi pupa atau kepompong yang nantinya kita akan pindah ke kandang lalat untuk dikembangkan lagi menjadi lalat dan bertelur dan begitu seterusnya. Itu adalah keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, kita ketika sudah menjadi lalat, kulit kepompongnya bisa dijadikan pakan entok kita. Jadi ketika kita sudah meletakkannya ke kandang pembesaran lalat atau ke kandang budidaya lalat, nanti kepompongnya itu jangan dibuang, teman-teman, tetapi bisa diberikan ke ternak entok kita. Keuntungan yang keempat adalah bila ada maggot yang kecil-kecil, bisa kita besarkan kembali. Sangat simpel kan, teman-teman? Itulah, saya mengajak teman-teman semua untuk membangun pakan yang berintegrasi. Maksudnya, berintegrasi bisa memanfaatkan kotoran entok. Kalau ada entok yang terkena penyakit dan tidak bisa terobati dan mati, bisa dimasukkan ke dalam maggot, dan nanti maggotnya besar diberikan ke entok-entok kita. Jadi itu namanya pakan berintegrasi, teman-teman. Saat ini saya masih memulai membudidayakan maggot sebagai pakan alternatif tambahan untuk memenuhi kebutuhan ternak entok saya di kandang saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.